Disclaimer, perhatian, jadi aku bukan ahli dalam bidang ini, bahkan aku nggak dapat pembelajaran ini secara formal. Aku cuma orang yang kebetulan suka dan pengen berbagi apa yang aku dapat dari yang aku tonton. Yang bahkan mungkin autornya aja nggak peduli hal itu. Oke, seperti yang aku janjiin pada video kemarin, aku akan bahas salah satu anime musim ini yaitu Attack on Titan. Jadi langsung aja deh. Ting tong. Baik atau jahat, benar atau salah. Kata-kata tadi kelihatannya udah sering banget kita temuin di karya-karya sastra, terutama komik, novel, film, atau serial-serial gitu. Dan akhir-akhir ini, jagat perwibuan sedang memperdebatkan kata-kata ini dalam serial anime favorit kita semua, yaitu Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin atau bahasa Inggrisnya Attack on Titan, or is it, punya premis di mana umat manusia berlindung di dalam dinding-dinding dari raksasa-raksasa bugil yang nggak punya pipi dan PC. Ketika premis ini masih bertahan, kompas moral masih berwarna hitam dan putih. Karena hanya manusia melawan Titan, yang dimana itu sangatlah kontras, hingga suatu ketika umat manusia mempertanyakan akan keberadaan Titan itu. Ketika mereka tahu bahwa Eren, karakter utamanya, berubah menjadi raksasa dan dia dapat mengendalikannya, kita bertanya-tanya, apakah benar Titan itu manusia? Kenapa mereka menjadi Titan? Dan apakah jika kita membunuh Titan, sama saja kita membunuh manusia? Tapi untung hal itu masih dipadamkan lah ya, karena Eren bersaksi bahwa dia tidak tahu dan masih ingin membela umat manusia. Hingga dilema ini muncul lagi, saat dimana kita tahu bahwa manusia yang berubah menjadi Titan bukan hanya Eren, ada yang lain. Awalnya Annie, lalu Bertolt dan Reiner. Mereka sama seperti Eren. Mereka berubah menjadi Titan, mereka bisa mengendalikannya. Namun, mereka berbeda. Mereka ingin menghancurkan umat manusia di dalam dinding. Bahkan, pewaris asli kerajaan yaitu ayahnya Historia ingin menggunakan kekuatan Founding Titan untuk menjadi dewa. Kenapa mereka melakukan itu? Bukankah kita sesama manusia? Kenapa manusia melawan manusia? Dilema moral ini sebenarnya udah ditujuin dari awal. Saat Eren mencoba menyelamatkan Mikasa dari para bandit. Eren menyelamatkan Mikasa tidak serta-merta menyelamatkan Mikasa saja. Bahkan ia membunuh bandit-bandit tersebut. Ayah Eren pun, Grisha, datang. Eren pun ditanya oleh ayahnya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu membunuh orang? Eren dengan polos dan penuh keyakinan, ya karena mereka jahat. Mereka mencelakai Mikasa. Aku ingin melindungi Mikasa. Dan pada season 3 terdapat isu tentang kerajaan yang telah disabotase oleh pemerintahan palsu dan raja palsu. Survei Korpstasi pun melakukan pemberontakan dengan membawa prawaris kerajaan asli, yaitu Historia. Mereka yang awalnya memiliki misi untuk melindungi umat manusia dari monster, dari Titan, sekarang harus membunuh sesama manusia itu sendiri. Tapi di sisi lain mereka juga nggak punya pilihan lain. Jika mereka tidak bergerak, jika mereka tidak memberontak ke kerajaan, maka orang-orang pemalsu itu akan memanfaatkan tata ini yang bahkan bisa saja memberi masalah bagi umat manusia. Masalah-masalah tadi seakan-akan menunjukkan bahwa pilar penyokong kebaikan di Shingeki no Kyojin ini sangat rapuh. Terlebih lagi pada saat rakyat Paradis tahu kebenaran akan Titan. Titan yang selama ini mereka musuhi, mereka takuti adalah buatan dari orang lain, buatan dari bangsa lain. Mereka sadar bahwa ketakutan mereka selama ini hanya semu belaka. Penderitaan mereka sebenarnya berasal dari kebencian orang-orang di luar dinding terhadap mereka. Kasus tadi mengingatkanku pada sesuatu yang disampaikan oleh filsuf Yunani kuno yang pasti kita semua sudah tahu, yaitu Plato lewat alegori goanya. Kalian pasti udah sering banget melihat gambar ini. Maksud dari gambar ini adalah kebenaran yang dilihat manusia di dalam gua hanya segelintir dari kebenaran tersebut.
Dan bahkan kebenaran-kebenaran yang mereka yakini tadi adalah buatan-buatan orang-orang dari luar yang saling menyalurkan informasi. Ini sama, kebenaran yang penduduk paradis lama ini yakini ternyata tidak sesempit itu. Dari sinilah kita memasuki pembahasan utama, yaitu nihilisme. Kenapa aku di sini ngomong nihilisme? Bagi yang belum tahu, nihilisme dari namanya sendiri, yaitu nihil yang berarti kosong. Jadi nihilisme adalah paham yang menganggap bahwa semua yang ada di dunia ini itu kosong, alias tak memiliki makna dan tujuan. Sama seperti kebenaran rakyat paradis tadi, segala pemaknaan orang paradis terhadap dunia luar, terhadap Titan, itu seakan-akan tak ada maknanya. Kebenaran hanyalah hasil konstruksi dari pembuatnya. Sama seperti kebaikan di sini. Attack on Titan mengajak kita penikmatnya untuk menentukan kebaikannya sendiri. Jadi, batas moral yang awalnya hitam dan putih, manusia dan Titan, menjadi abu-abu, menjadi Eldia dan Marley. Dan bahkan di balik Eldia dan Marley ini sendiri ada rencana Zeke, lalu rencana Eren dan Jaehaerys. Moral dan kebaikan disandarkan pada relativitas. Kekerasan dan membunuh kadang bisa dibenarkan jika korbannya adalah orang yang kita anggap jahat. Marley membunuh alien paradis karena dendam akan nenek moyang mereka dan ketakutan jika alien paradis dapat menghancurkan dunia. Eldian Marley juga sama. Mereka ingin membayar kesalahan nenek moyang mereka. Di sisi lain, Eldian Paradis menyerang Marley karena ingin membalas apa yang selama ini telah mereka lakukan kepada mereka, dan menganggap Marley dan anteknya adalah sekumpulan orang tak bermoral yang gagal move on. Karena kembali lagi, ini adalah perang, jadi tiap kubu punya keadilannya masing-masing. Rainer Tachi harus menerobos paradis dengan membunuh banyak orang Shiganshina karena mereka punya misi mulia untuk menyelamatkan dunia. Mereka melakukan itu demi bangsa mereka, demi melindungi orang-orang yang mereka sayangi. Orang-orang paradis juga gak segan-segan membunuh mereka dan menyerang Liberio karena mereka harus melindungi orang yang mereka sayangi juga. Ya hitung-hitung balas gitu. Lalu ada lagi yang mungkin kalian juga rasakan dan berhubungan ini sama Attack on Titan. Kalian marah kepada Gaby karena bunuh Sasha. Kalian ngata-ngatain Gaby setan, iblis, anak apalah itu, dan kata-kata buruk lain karena kalian lebih lama tahu Sasha, kalian lebih lama kenal Sasha, dan mungkin Sasha itu waifu kalian, sepertiku. Padahal orang yang disayangi Gaby itu dibunuh sama Sasha, dan Gaby pengen membela kebenaran yang dia yakini. Jadi sebenarnya kebenaran iblis di dalam tembok yang bisa saja mengulang sejarah dan kebenaran iblis yang tidak dapat meluahkan masa lalu itu berbeda. Kebaikan adalah hasil buatan dari pembuatnya yang dicampur dengan kepentingan pembuatnya tadi. Gini aja deh, di konflik dua bangsa ini ada dua orang yang menunggangi masalah ini, dan mereka masing-masing punya tujuannya sendiri-sendiri. Yang pertama Zeke Yeager dengan rencana eutanasianya. Eutanasia adalah pembunuhan atau pemusnahan yang berdasarkan rasa kasihan. Jadi Zeke ingin membuat Eldian musnah dengan bikin mandul orang-orang Eldia. Jadi nanti gak ada Eldia yang lahir lagi, karena Zeke percaya bahwa kehidupan Eldia, keberadaan Eldia akan membawa kesengsaraan bagi Eldian itu sendiri. Pemikiran Zeke ini sama seperti Arthur Schopenhauer. Schopenhauer meyakini bahwa hidup ini adalah kesengsaraan yang mengantarkan kita pada ujung hidup itu sendiri, yaitu kematian. Dan Schopenhauer meyakini bahwa jauh lebih baik jika kita tidak dilahirkan sama sekali. I'm sorry, that sounds like another anime, so move on. Selain itu, orang lain yang menunggangi masalah kedua bangsa ini itu Eren Yeager. Eren ingin melakukan rambling, yaitu menghancurkan seluruh dunia kecuali paradis,
dengan kekuatan Founding Titan. Jadi Founding Titannya ini ngaktifin Titan-Titan di dalam tembok gitu. Eren melakukan ini demi memutus lingkar kebencian. Wih, kayak Ben. Kenapa gak cuma Marley? Kalau cuma Marley, si Paradis ya bakal dicap iblis lagi, dan bahasa lain bakal benci lagi dong sama Paradis. Lingkaran kebenciannya nggak bakal berhenti dong. Makanya Eren sekalian semua aja, biar gak ada benci-bencian lagi gitu. Si dua bersaudara ini punya tujuannya sendiri dengan kebenaran yang mereka yakini masing-masing. Seperti yang gue bilang tadi, kebenaran itu adalah hasil konstruksi dari pembuatnya. Kebenaran yang Zeke yakini didasari dari kebenciannya terhadap ayahnya, Grisha, dan kebenaran yang Eren yakini didasari dendam atas kematian ibunya. Dua manusia, dua bangsa ini saling beradu kebenaran masing-masing, kayak yang diomongin oleh Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche ini adalah seorang filsuf dari Jerman yang sangat dekat sekali dengan nihilisme. Mau tahu tentang adu kebenaran yang diomongin Nietzsche ini? Ya, nanti akan kubahas lagi di video selanjutnya. Jadi rencananya ini mau ku bikin series gitu. Jadi yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Jadi di Shingeki no Kyojin ini sangat kental akan nihilisme. Nihilisme di sini adalah nihilisme moral ya. Sorry aku tadi nggak ngomong. Dimana sebenarnya nggak ada baik dan buruk. Kebaikan yang kita yakini hanya bergantung pada relativitas kita sendiri, di mana tiap orang pastinya memiliki moral yang berbeda-beda. Dan tambahan, tidak ada tindakan yang lebih baik dari tindakan lainnya. Jadi, apakah Eren itu jahat? Atau siapa yang jahat di sini? Maaf nih, sebenarnya aku nggak pengen ngomongin jahat atau enggak. Jadi aku lebih pengen ngasih tahu bahwa baik dan jahat di Attack on Titan ini sangat abu-abu. Dan jika kalian dukung Eren atau Ygritte, ya nggak apa-apa, berarti kalian meyakini kebenarannya Eren. Dan kalau kalian anggap Eren itu jahat, ya nggak apa-apa juga. Emang naluri manusia menurut Nietzsche akan selalu beradu kebenaran. Widih. Mungkin gitu aja sih. Jangan lupa like dan komen. Kalau mau diskusi boleh banget. Dan tentu saja subscribe kalau kalian suka konten-kontenku. Terus nyalain lonceng biar dapat notif uploadan terbaru yang dimana kelanjutannya ini. Aku Cusamu, ja matane.